Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarah fikih terdapatnya pembacaan Ratibul Hadad, yang mana suatu kampung dibacakan Ratibul Hadad maka akan aman dari segala macam buah hala. Buah hala itu banyak, makanya bilang apa buah hala ya. Galau juga bahala itu. Iya. Galau, yang suntuk, yang jenuh, yang kakinya bisul, itu sama semuanya tuh ya. Yang kebingungan mau ngopi nggak ada kopinya, mau masak nggak ada minyaknya, mau hidupin kompor gasnya habis, kali adanya gas kopinya kagak ada. Nah itu bahala tuh ya. Mudah-mudahan wasilah kumpulnya kita, ringannya kita, thalabul ilmi kita menjadi kafaratun lima madu, akan menjadi penebus dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ta'lim malam Kamis, Bapak juga pemuda dan ayah dan pemuda ya, luar biasa, yang mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajat kita Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita Fathul Qorib. Dulu memang saya ini vokalis ya. Dulunya memang vokalis saya ini ya, cuma bangkrut jadi kagak jadi udah vokalisnya ya. Ya saya makanya hujan itu berkah ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, ya itu kalau hujannya ya, kalau begitu turun kayak begini ya Allah, Allahumma ij'al shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat bagi berkah. Ya, ada doanya tuh ya. Hanya kitab yang sedang saya susun ada tuh doa ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau ada geledeknya sedikit, ada lagi beda lagi. Ada lagi, jangan ada geledek, Allahumma shayyiban nafi'an, ada lagi soalnya. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla. Nah, kudu apal ya. Emang Sumur Wangi nih. Sumur Wangi emang bagian Bogor mah terkenal kota hujan ya. Ya, nggak panas aja hujan, apalagi musim hujan Ibru kita ya. Kan lumayan saya. Hanya terkenal Bogor kota hujan, kudu hafal kita. Ketika ada hujan doanya kita hafal. Ada geledek dikit, kudu bisa juga doanya. Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Itu luar biasa. Ya Allah, jangan kau binasakan kami. Allahumma la taqtulna bi ghadabika, dengan marahmu. Karena dalam kitab keterangan geluduk, petir itu dehemnya malaikat itu. Itu baru dehem malaikat. Karena ya gelugar. Karena mama pediri itu lagi duduk ya. Ima emang terkenal kota hujan, Bogor juga kota hujan, makanya grup bola kita grup beleker. Zaman dulu grup kita beleker tuh ya, beleker Samidin karena ya. Tapi qadrat insyaallah coba buktikan, saya pengen ngedengar suara Allah. Nah, saya pengen dengar suara Allah gitu. Emang ngeyel-ngeyel umat-umat zaman dulu begitu. Allah ngasih bledek, ngasih apa namanya gluduk, bleger, boro-boro mau ngeliat Allah, boro-boro mau ngeliat, mau dengar suara Allah, petir aja pada pingsan semuanya. Gitu. Makanya zaman sekarang juga masih ada nih sisa-sisa geledek zaman dulu ya. Kalau film yang sekarang itu Thor. Ya enggak? Palu yang ngeluarin petir, itu mau film ya. Nah, Gundal ini Gundala. Nah, jadi Bluger, agak musik bar, aja pun kelapa sampai rumah dia. Bluger, astagfirullahaladzim, hari mati dia juga sudah anda. Itu memang ada 3 tanda orang balik. Anak balik, orang balik ya, mau laki-laki mau perempuan, ada balik, ada haid, ada tamyid. Apa sih tamyid? Ya. Tamyid kalau dalam kitab Nairul Roja, ketika itu bocah dikasih roti ama dikasih teh lotok. Itu dia pilih roti, berarti dia udah tamyid. Enak loh.
Kalau tetap milih tai lotok kayak Bang Suminta. Ya, belum tamyiz ya. Kira-kira umur berapa? Ya itu mah kadang nggak bisa diiniin ya. Umur 3 tahun dah, umur 2 tahun juga kayaknya sama roti mah udah kenal ya nggak? Tahu udah Suminta nih ya. Bang Suminta, dia udah kenal kok mana roti, mana tai lotok. Nah, itu batasan tamyiz ya. Batasan nggak khusyuk jadinya. Ajak di rumah aja di rumah ya. Tolong di rumah neng di rumah ya. Doa ketika kita mandi janabah, mandi junub atau mandi besar. Ini kudu berapa nih ya? Laki-laki perempuan kudu pada apa? Karena kalau pengantin baru ya, ini doa sering banget dibaca nih. Ya, ayah ya. Abdul juga nih. Bang apa belum? Apal, nanti di buku kita juga nanti saya sertakan tuh. Nawaitu Rabbal hadasil akbari fardo. Boleh. Nawaitu gusla li Rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardo lillahi ta'ala. Udah apa? Coba bareng-bareng. Nawaitu Rabbal hadasil akbari an jami'il badani fardo lillahi ta'ala. Nah, ini buku akhirnya ketemu tuh doa. Banyak di mana-mana nih ya. Di mana-mana, di Afrika, di Eropa, di Amerika dan sekitarnya. Enggak di Sumurangi mah ya. Itu niatnya aja. Pokoknya mandinya mandi biasa aja. Yang penting sailanul ma'i, mengalirkan semua air ke seluruh badannya. Dia enggak ada doanya ketika wudu, enggak hafal. Sedangkan kaum Hawa itu lebih sering doa niat mandi dulu atau mandi haid. Yang pada bisa ya alhamdulillahirabbil yang bisa mah iya, yang bisa mah alhamdulillah. Hafalin dah ya, cakep dah udah pada hafal. Kemudian melanjutkan kitab pembahasan faslun fi furudil wudu. Jadi ada doa juga, doa masuk kamar mandi. Ketika kita mau mandi janabah, kita harus masuk kamar mandi. Ada doanya juga, ya enggak? Hafal juga semua kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Itu hubusi minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan laki-laki wal khubaisi, dan dari godaan setan jin yang jorok perempuan. Makanya kudu berdoa dulu kalau masuk ke kamar mandi, biar pikiran kita kagak kotor, enggak kemana-mana ya. Harus berdoa dulu kalau masuk kamar mandi, karena tempatnya setan, tempatnya jin kafir di kamar, apalagi di lubang WC-nya tuh. Begitu mendengar azan, pada masuk tuh ke lubang WC-nya. Tuh coba dah ikut masuk dah. Itu memang seperti itu. Makanya ketika ada azan, para jin kafir, pada syaitonir rajim pada nyungsep ke dalam kotor-kotoran. Khobat itu kotoran-kotoran yang menjijikkan. Makanya kita berlindung kepada Allah daripada gangguan jin laki-laki dan juga gangguan jin perempuan. Misalkan udah masuk kaki kiri, helm kelupaan nih, helm kagak ke bawah nih, mundur lagi kita, kaki kanan yang mundur ya. Kemudian begitu kita dalam kamar mandi ya, kita niatin dalam hati, bagaimana ini kita kan mau mandi janabah, kan kita harus ucapkan udah dalam hati tuh ya, dalam hati. Nanti ada terkena muqtarinan bifi'lihi. Begitu kita di kamar mandi, kita mandi janabah, sudah pada hafal nih doanya, kemudian artinya juga sudah hafal, baru kita jebur ya. Salah satu syaratnya dan mandi besar itu harus menyeluruh. Sailanul ma'i ala jami'il badani, mengalirkan air ke semua anggotanya, anggota tubuhnya. Tuh mandi ya. Setelah mandi selesai, pengen BAB nih ya.
Contoh pengen BAB, jongkok dah, ya enggak? Jongkok kalau BAB mah, ya enggak? Ada yang kiri, jangan. Lambung adanya di kiri, biar lambungnya agak kegecek sedikit, ya. Kemudian sunnah, pakai tutupan kepala. Nah, itu dalam kitab Sulamun Taufik ya. Pakai tutupan kepala, ada anduk pakai ya. Makanya kalau ada peci yang rada-rada sobek, rada-rada butut, emang butut semua sih nih pecinya. Yang rada-rada kabagu, ya. Makanya pakai tutupan kepala ya. Tuh. Kemudian jangan juga gosok gigi di atas WC. Jangan. Jangan gosok gigi di atas WC. WC buat apa? Iya, masa gosok gigi di atas WC? Nggak boleh tuh, ya. Nanti apa namanya? Yuwarisul faqro. Ingatan kita ini, ilmu-ilmu pelajaran kita akan cepat hilang. Tuh. Ya, jangan waduh, bari ngemil. Dan itu ketika orang gosok gigi di atas WC bisa melemahkan jantung. Ini oke. Baik. Boleh tuh ngerokok. Boleh tuh. Wa huwa bidomil wawi, adapun wudu. Ada wudu ketika kita sudah mandi besar, sudah hafal, kemudian kita sudah mandi besar, kemudian kita BAB, doa BAB istinjanya atau cebok lah bahasa kita tuh, bahasa Jemurwangi, cebok apa juga kan? Kudu apal. Allahumma tohir qalbi minan wa hasib farji minal ya. Pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kiri ya. Pakai tangan kiri. Terus sunahnya pakai jempol apa pakai kelingking? Nih. Oh, yang ini ya. Jangan yang ini semua. Ribet. Paham? Oh, ada caranya. Luar biasa Islam mah. Lengkap, rahmatan lil alamin. Luar biasa. Senang kita ini. Diatur tata cara ibadah kita, melakukan sesuatu apapun diatur. Kemudian keluar dari kamar mandi kaki kanan. Doanya keluar kamar mandi, Gufro Hamdil Anil. Nah, cakep tuh nih pertamanya dulu sebelum to the point. Sebelum to the point ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Mas Jago. Mau surat apa juga jangan dibawa ke kamar yang ada tulisan Arabnya, tulisan Allah, tulisan Al-Quran, tulisan hadis, tulisan Nabi atau selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita dosa haram ya, apalagi bawa Al-Quran jangan ya. Makanya itu kan tulisan nggak boleh. Bagaimana kalau ucapan kita? Begitu kamar mandi, kita kamar mandi, Assalamualaikum. Dalam kamar mandi, Waalaikumsalam. Kencang banget. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Cukup dengan DM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bujuk deh. Ini apa namanya gayung? Tok. Yeah. Oh, berarti kamar mandi. Masih juga Assalamualaikum sambit kan. Dalam kamar mandi tega nyanyi joget-joget sampai kepleset debu gue. Ininya masuk WC lagi megangnya kepleset. Cakep banget ya. Cakep banget. Dan biar enggak kedengeran kamar mandi ya. Hati-hati laki-laki ya. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa praktekkan ya. Karena sering sekali kehidupan kita, aktivitas kita itu bolak-balik ke kamar mandi. Mau kencing, mau BAB ya, mau pipis, mau BAB, mau mandi, kita dalam kamar mandi. Hati-hati
harus sangat meyakinkan di dalam kamar mandi itu tempatnya para jin-jin kafir, tempatnya syaitonir rajim. Makanya jangan lama-lama di kamar mandi. Ngapain sih lama-lama kamar mandi? Tidur. Ya, apalagi hati-hati. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan tuh dari setan jin perempuan. Pakai, kemudian keluar kamar mandi pakai kaki. Ucapannya, doanya ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adawam. Ini dasar kita. Dasar kita harus kita yakinkan di dalam kamar mandi itu tempatnya syaitan. Begitu kita keluar dari kamar mandi, kita minta perlindungan lagi kepada Allah, ya. Nah, setelah kita keluar dari kamar mandi, kita wudhu dah. Ya, kita wudhu dah. Wudhunya di luar kamar mandi apa di dalam kamar mandi? Hah? Ada yang di dalam, ada yang di luar. Bagaimana nih hukumnya? Bang, saya mah kerannya cuma satu, itu juga patah lagi. Ada yang di dalam kamar mandi. Dilaksak mati ya. Itu udah digubur-gubur sama plastik. Hanya yang ada tempat duduknya kamar mandi, jangan ucap bismillah tuh. Semuanya di dalam hati doanya. Paham nggak? Nah, ya. Jadi nggak boleh kita ngucap bismillahirrahmanirrahim ketika kita wudhu dalam kamar mandi. Nggak boleh tuh. Makanya yang sekarang mau bikin rumah, ayah misalkan nih mau bikin rumah baru, khususin kamar mandi mah, udah kamar mandi mah satu ahwa bidomil wawi fil asyari ismun lil fa'li lil fi'li wa huwa al-muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddu bihi wa yashtamilu awwalu ala furudi wa sunanin wa dzakara siapa musannifu al-furudu fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Secara gamblangnya, wudu itu dengan dibaca domah huruf wawunya wudu, bahasa Arab wawu dot wudu, ya. Kalau dibaca fathah wadu, boleh nggak wadu? Boleh. Ada wudu, ada wadu. Kalau wadu itu airnya yang kita gunakan untuk berwudunya, namanya airnya tuh, atau bahasa Arabnya wadu. Saya mau wudu pakai wadu, boleh. Saya pengen wudu menggunakan air, namanya air yang kita pakai untuk wudu itu namanya wadu, ya. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun syarat-syarat ataupun fardu-fardunya wudu itu ada sittatu asya'a. Ada berapa sittatun? Nah, setiap hari kita wudhu, setiap hari kita mainin air, ya. Harus tahu ketika kita mau wudhu, ketika kita berwudhu, ada 6 nih syarat wudhu. Rukun-rukunnya wudhu ada 6. Harus tahu nih kita. Ternyata yang kita praktekkan selama ini syarat fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama ahaduha an-niyatu. Ternyata yang pertama niat. Harus kita ini niat. Wah, ayam jago bekakak nih, potong sama dia, kasihkan ke goyang, nggak boleh tuh. Ya, innamal a'malu binniyat. Yang pertama ketika kita wudhu, ketika kita sholat, ketika kita mandi besar, harus kita hujamkan dalam hati kita. Pertama nih niat. Setiap hari abang-abang semuanya nih wudhu, ya, wudhu. Bagaimana sih biar wudhu kita tertib, wudhu kita sah? Fardu-fardu wudhunya dulu harus kita perbaiki. Yang pertama niat. Niatu inda ghusl awwali juz'in minal wajhi. Dan adanya niat kita mau wudhu itu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Basuhan pertama ketika kita membasuh muka. Nih, saya praktekkan seperti ini. Pahala sunnah, ketika kita membasuh tangan, harus hati kita niat. Tuh, paham nggak? Ran, contoh. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Minta perlindungan kepada Allah biar setan kagak balik lagi. Emang kadang setan bolak-balik, Iya.
Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan kita dan saya memohon kepada Allah agar setan nggak balik lagi. Setan mah kepo. Bolak-balik terus menggoda kita. Itu doanya biar nggak balik lagi. Hanya doa ini ketika mau wudu boleh, ketika mau sholat juga boleh tuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Allahumma ini as'aluka al-yumna. Dalam hati kita mulai tuh, saya niat melakukan kesunahan wudu. Loh, ya. Mungkin selama ini kita lupa, ya. Lupa dah, bukannya kita nggak tahu, lupa dah. Kita lupa ketika kita mengecek kedua tangan kita, enggak kita barengin dengan niat sunahnya. Ya enggak? Lupa tidak kita barengin dalam hati kita ini niat sunahnya. Makanya sekarang setelah kita ngaji, begitu nyuci tangan yang hukumnya sunnah, biar kita mendapatkan pahala sunnah daripada wudhu tersebut, kita niatkan dalam hati kita, ya Allah saya melaksanakan sunnah-sunnah Rasulmu. Wal barokata wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Habis tangan kumur-kumur. Udah nggak usah niat lagi, ya karena kumur-kumur hukumnya sunnah. Masukkan air ke hidung sama tuh sunnah, ya. Baru habis air ke hidung, baru udah siap-siap muka nih, ya. Kita ambil air, basuh muka. Allahumma bayyik. Biasanya ada lagi tuh sebelum itu. Nawaitu wudu ari rabbil hadasil asqori fardhu lillahi. Dalam hati kita tuh, ya. Kita ucapkan tuh, ya. Kalaupun nggak diucapkan, ya udah dalam hati kita dah. Air menyentuh mana sih batasan muka nih? Min mana bitisari, dari tumbuhnya rambut. Bagaimana kalau rambutnya agak atas sedikit, ya jenong namanya itu mah. Ya, kutu enak main bola. Pokoknya tempat tumbuhnya rambut, ya. Ya. Kemudian kalau bawahnya mana nih? Bawahnya. Di sini ada dua lehya. Nih ketemu tulang nih di sini, jenggot. Ya, ini. Kemudian batasan lebarnya mana? Baina ujunain nih. Punya kuping semua. Apa cuma buat pajangan kuping? Nih, kuping kita nih. Ya, ini, ya. Jadi dari sini batasan muka nih. Kudu kena semua muka. Ya enggak? Kudu kena semua. Nih, dari mulai atas kemari tuh. Begitu kita wudu, Allahumma bayyik. Wah. Ini tangan air kena ke muka, hati niat. Saya niat untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tuh. Harus bareng nih, ya. Harus bareng nih. Allahumma bayyik. Ya. Bareng itu dalam hati niat. Allahumma bayyik, ya Allah saya niat menghilangkan hadas kecil karenamu. Gitu dah. Ya Allah saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karenamu. Gitu. Allahumma bayyik wajhi binurika yauma tabyadu wujuh awliyaika wala tusawwid wajhi bijulmatika yauma taswadu wujuhu a'daika. Tuh, ya. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Hadratus Syekh Imam Ghazali. Doanya seperti itu. Dalam kitab Al-Wudu wa Shalah karangan kakek saya juga seperti itu. Allahumma bayyik wajhi binurika yauma. Begitu nih tangan ada airnya nempel ke muka, mau ke jidat ke, mau ke pipi ke, ya mau ke janggut ke, nah itu boleh, ya. Yang penting mana nih muka? Ini bagian muka, punya muka semua. Pertama kali dan basuhan pertama yang menyentuh ke bagian daripada muka kita, nih seluruh muka kita. Hidung muka bukan? Hidung mah bukan, tapi bagian dari muka. Nah, itu mata. Nah, mata muka bukan? Kalau mata kita copot, kita ini muka apa mata? Berarti bilangnya makanya ini emang pikir begini ya, kudu bener-bener tel ya. Jadi selama ini kita kudu bener. La sholat liman wudu Allah, nggak dikatakan sholatnya nggak sah kalau wudunya kagak bener. Wudunya nggak sah kalau kagak mengikuti pardu-pardunya wudu. Nanti sebelum wudu juga ada syarat-syaratnya wudu. Tuh, jam berapa sekarang nih? Nah, 10. Udah, sampai sini ya. Ini jadi baru 2. Pertama niat, kedua membasuh
muka. Ya. Belum tangan nih, panjang. Ya. Panjang, ya. Ya. Jadi fardu wudu ada yang baru kita bahas dua. Pertama nih, membasuh Muka. membasuh kedua membasuh kepala, membasuh kedua kaki, sampai mata. Kaki. Yang terakhir tertib, ingat lagi, balik lagi bang kita. Yang terakhir nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekali-sekali atau sebelum ngaji kali ya, kayaknya diulang-ulang itu katanya doa wudhu itu. ya cakep ya. Karena banyak yang belum hafal. Ya, alhamdulillah. Nanti rada-rada ganteng nih ya, tapi gantengan saya. Ini yang baju hitam nih bajunya ya, mukanya mah rada-rada putih dikit, tapi ya pujian saya. Ya terus gitu ngapa nyebut bang? Nggak ada diapa-apain. Siapa namanya itu yang pecinya putih? Ayam. Nah, alam kenalan ya, salam kenal juga ya. Pecinya putih, ya mukanya juga ya putihan saya juga nih. Yang satu lagi nih, mana? Udah ini mah udah kenal saya tuh yang peci hijau ya. Siapa namanya bang? Siapa? Aksal. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ya ada penambahan 4 rekan-rekan kita biar bisa istiqomah. Kita sama-sama lip di Goa Imarrotillah 5. Ini dia nih. Satu lagi Udah. Ini Pak Ustaz. Mana? Mana? Oh, yang peci merah ya. Alhamdulillah, cakep. Terus ada yang peci hitam. Ya. Siapa namanya? Kiwil. Main dah ya. Saya gulung mana? Saya gulung ada. Nah, ya. Sarang kopi ya. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah ya. Terus kita mengaji juga imarrotillah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal